Ya, hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, iyyakum wadzanna, jauhkanlah diri kalian dari prasangka, dari dzon, dari omongan hati, dari dzon. Maka jauhkanlah prasangka. Kalau kamu orang beriman, jauhkan prasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadisi, karena prasangka buruk itu dusta-dusta omongan hati. Maksudnya bagaimana? Maka kalau hatimu membisikkan sesuatu, mengatakan sesuatu kepada dirimu, sesuatu yang buruk, maka jangan diikuti dengan ucapan maupun perbuatan. Namun mohon ampun kepada Allah. Tiba-tiba saat ini hati kita membisiki, oh fulan itu kok begini-begini, oh ajak si fulan untuk ghibah, untuk itu dan lain sebagainya. Berarti itu sedusta-dusta omongan hati. Jangan diperturutkan. Kalau hati ini ada bisikan agar kita memfitnah orang atau melakukan tindakan korupsi, berduaan zina dan lain sebagainya, atau perkataan yang diharamkan oleh Allah, kalau itu ada dalam bisikan hati kita, maka jangan diperturutkan. Jangan lantas diikuti dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Karenanya kita diminta oleh Nabi kita, iyyakum wadzanna, jauhkanlah diri kalian dari dzon, dari prasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadis, karena dzon, prasangka itu sedusta-dusta omongan hati. Lah, beberapa faktor yang bisa memicu kita untuk berprasangka buruk, dalam hadis itu Nabi kita sebutkan salah satunya wala tahassasu, maka tahassus, at-tahassus, mencuri-curi dengar omongan orang lain, itu bisa menyebabkan kita berprasangka buruk. Maka hindari untuk mencuri-curi dengar omongan orang lain. Wala tajassasu, nah ini sebab kedua yang bisa kita menimbulkan suudzon pada diri kita. Tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Hindari, jauhkan diri kita dari tahassus maupun dari tajassus. Wala tanafasu, maka jangan bersaing dengan persaingan yang tidak sehat. Misalkan dalam pemilihan pilkada atau pemilihan kepemimpinan ataupun dalam berbisnis, persaingan bisnis, bersainglah dengan cara yang sehat. Karena persaingan yang tidak sehat menjadi salah satu sebab munculnya suudzon. Kemudian wala tahasadu, jangan saling dengki, karena yang namanya hasad, dengki itu menjadi salah satu sebab munculnya suudzon. Sedang suudzon kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk menghindar jauh-jauh dari yang namanya suudzon. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tabaghadu wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita bersaudara sebagai ikhwan, sebagai seorang saudara, insya Allah tidak akan ada yang namanya suudzon. Karena ikhwah, berkali-kali kita jelaskan, itu adalah hubungan persaudaraan yang hakikatnya bersumber dari satu bapak. Karena hubungan persaudaraan satu bapak, maka tidak akan curi-curi dengar, tidak akan cari-cari kesalahan, tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dalam hal apapun, tidak akan saling mendengki, tidak akan saling membenci, tidak akan saling membelakangi, tidak akan saling bertikai dan bertengkar, tetapi kita saling bersahabat, saling bersaudara. Maka kalau hati ini ada bisikan mengajak kita untuk curi-curi dengar, untuk tajassus, untuk bermusuhan, untuk bersaing yang tidak sehat dan lain sebagainya, jangan diikuti, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jauhkan semua itu.